Alhamdulillah kita sudah dengarkan pembacaan dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 85-86 ya. 87 sampai 87. 85 sampai 87. Iya. Kemudian hadisnya tentang muraqabah, pengawasan. Baik, tentang ayat Quran ini luar biasa ya. Bahwa untuk memahami secara minimal gambarannya bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tadi, yaitu tentu harus dibaca dan dipahami perkataannya, karena ini ayatnya panjang dan ya buat saya sendiri juga karena baru dengar dalam arti tidak membaca secara langsung, bagusnya itu baca perkata kemudian dijelaskan sehingga kita bisa memahami baik dari sisi arti maupun maknanya. Namun demikian tadi ayat 85 itu ada dua hal yang bisa kita ambil hikmah ya, bahwa ayat 85 ini masih mengisahkan tentang Bani Israil ya, kaumnya Nabi Musa ya, yang mana ayat-ayat sebelumnya juga kita sudah bacakan tentang di mana mereka juga berjanji, mereka juga dihukum ya, kemudian karena keingkarannya beberapa hukuman diberikan kepada orang-orang Bani Israil. Termasuk ayat ini masih juga menceritakan tentang di mana mereka yang tidak beriman ini ya dihukum dengan beberapa kejadian ya, baik membunuh dirinya, kemudian diusir juga ya, mengusir sebagian dari kampung mereka. Itu juga beberapa dinamika yang terjadi karena pengingkaran tadi, dan kejadian ini setelah di mana Fir'aun sudah meninggal ya, artinya setelah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, kemudian Bani Israil ini menjadi penghuni yang berkuasa pada saat itu. Namun demikian ya, walaupun mereka sudah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam perjalanan semenjak ya menjadi budaknya di kerajaan Fir'aun sampai mereka terbebas oleh hadirnya Nabi Musa, namun tidak semua juga beriman benar kepada Allah. Nah, hikmah yang pertama, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian daripada ayat-ayat Taurat itu atau kitab itu, atau mengingkari kepada sebagian yang lainnya? Nah, maksudnya di sini karena Quran ini adalah menjadi hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia, maka isyarat pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua kan gitu. Apakah Quran ini kita hanya mengambil yang baik-baik saja, kemudian pada saat di mana hukum itu menuntut kepada seorang yang beriman untuk dilaksanakan dengan patuh dan tunduk kepada Allah, sementara mereka tidak mau melaksanakannya. Seperti contoh kayak meyakini adanya Allah dengan segala ya perintahnya, kita juga sholat, kita juga puasa, tapi pada saat disuruh ya, mengeluarkan sebagian hartanya enggan misalnya, atau malas, atau ya tidak ikhlas lah dalam
mengeluarkan sebagian harta. Ada lagi sekarang yang lagi tren di kita ini adalah menyebut orang non muslim itu kafir. Padahal jelas-jelas dalam ayat Quran ini ya mereka yang tidak beriman itu disebut kafir gitu. Tapi ada bagian tokoh di Indonesia ini atau di kita ini justru alergi mendengar nama kafir ini. Padahal juga orang-orang Nasrani, orang-orang non muslim menyebut kita juga kafir, kan gitu, karena tidak beriman seperti keimanan mereka. Nah ini juga bentuk-bentuk di mana contoh-contoh sederhana bahwa kalau kita beriman kepada kitab, ya termasuk seperti Bani Israel ini, ya kalau memang mereka menerima ayat-ayat dalam Taurat itu, ya hendaknya mereka mengamalkan dengan sepenuh hati, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, memimpin dengan memberi kemaslahatan kepada masyarakatnya, tidak melindungi satu golongan tapi ya memusuhi golongan yang lain, padahal dia sebagai pemimpin dituntut untuk melindungi segenap rakyatnya. Ya, artinya Bani Israel ini ya karena mereka masih diliputi dengan berbagai kesulitan pada saat itu, ya ada sebagian yang dibunuh, juga ada sebagian yang diusir dari kampung mereka. Nah kemudian di ayat berikutnya orang-orang yang istilah dalam ayat tadi adalah mengimani sebagian, hanya mengambil hal-hal yang bermanfaat saja atau yang menguntungkan baginya saja dalam kitab itu, kemudian mengingkari sebagian yang lain. Nah itu disebut orang-orang yang menjual kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhiratnya, menjual yabiuna dinakum, apa tadi? Ulaika alladziina ishtaraw hayatud dunya bil akhirah. Ya. Ulaika alladziina ishtaraw. Itulah orang-orang yang menjual, membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kan ayatnya. Ulaika alladziina ishtaraw hayatad dunya bil akhirah. Mereka menjual kehidupan dunia dengan akhiratnya. Artinya mereka yang disebut menjual dunia dengan akhirat ini adalah mereka yang menukar ayat-ayat itu dengan kebahagiaan dunia, ya, dengan kepentingannya atau keinginannya atau sesuatu yang memang benar-benar dia ingin dapatkan dalam kehidupan dunia ini, padahal mereka tahu bahwa itu adalah merugikan dia di akhiratnya nanti. Sehingga orang-orang semacam ini orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, karena akhiratnya sudah dibuat ditukarlah kebahagiaan akhirat itu dengan dunianya. Dalam arti di sini ya memang sangat luas, ya artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalau kita dihadapkan dengan contoh kemarin ada lagi itu fatwanya sudah ada yang menyatakan bahwa AstraZeneca itu mengandung unsur mengandung babinya. Padahal MUI juga sudah memfatwakan itu. Jelas ada fatwa MUI bahwa salah satu vaksin yang disebut tadi itu mengandung babi. Tapi karena sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kepentingan yang memang harus dilaksanakan, ya mereka walaupun tahu itu adalah haram bagi rakyatnya, ya
dilaksanakan juga. Diambillah dalil-dalil yang darurat sifatnya. Ada darurat lagi di hadis yang kalau dalam misalnya di suatu tempat di hutan misalnya dia tidak menemukan makanan yang halal, ya berarti itu menjadi haram. Apa jadi haram? Itu kan dalil-dalil yang tidak bisa juga diambil dalam kondisi situasi yang sederhana semudah itu. Apalagi kalau seorang tokoh ulama yang disebut MUI saja sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, nah itu kan jelas tidak boleh dikompromikan lah. Karena memang jelas itu haram, ya sebaiknya cari dulu yang halalnya. Balik saya mau. Ya. Yang mengenai fatwa haram tadi ya. Ya. Nah, kan Pak bilang kalau memang darurat bisa. Ya. Tapi kan dalam keadaan sekarang ini kan masih kita bisa cari kan, ya, untuk jalan keluarnya. Ya. Karena di dalam Islam dikatakan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil, ya kan. Betul. Jadi memang sebenarnya ya kita sebagai umat Islam ya kalau bisa ya kali ya. Ya kalau bisa ya menolaklah dengan adanya seperti itu. Karena di sini masih banyak apa sih ya istilahnya jalan keluar gitu. Ya kan. Karena ada juga kan bukan manusia yang menentukan, kan Allah kalau kita percaya ke situ. Betul. Ya mungkin itu ini dari. Ya ini sinilah letak di mana keimanan itu yang menentukan sikap hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti tadi disampaikan bahwa ada pilihan lain. Kita juga kan dengar dari mantan Menteri Kesehatan ya, Siti Fadila itu juga menyampaikan beberapa opsi vaksin, kemudian bagaimana hal tersebut diberikan kepada masyarakat. Kan kemudian juga ada pilihan lain seperti Sinovac ya, gitu. Ya artinya bisa jadi dalam hal pelaksanaannya diatur gitu. Bagi yang mungkin non Muslim boleh menggunakan asal itu. Bagi yang Muslim ya coba dibatasi bahwa ini khusus, misalnya begitu. Artinya kan pelaksanaannya yang harusnya dilihat secara arif dan bijak sehingga umat Islam ini jangan sampai sudah jelas-jelas itu diharamkan dalam agama, tapi dengan berbagai lipstick sehingga terlihatlah indah itu, kan begitu. Terlihatlah itu ini tidak ada jalan lain kecuali ini darurat. Nah inilah yang kadang-kadang harus kita pahami bahwa maksud ayat-ayat semacam ini itu benar-benar memberikan sebuah pilihan gitu bagi seorang Muslim. Ya, harus bisa dan bisa mengatakan kalau kitab atau Al-Quran atau Taurat atau Injil itu sudah menggariskan bahwa ini adalah tidak baik, tidak boleh, ya harus kita berpegang teguh seperti itu. Ya, sampai ya nggak usah jauh-jauh. Maaf ya. Ini saya juga mau bicara. Apakah dalam hal ini bisa dikatakan darurat? Sedangkan ya istilahnya masih banyak opsi ya kan, jalan keluar lah istilahnya yang perlu kita cari. Karena memang ya di sini ya kan manusia juga kan pada ngomongnya, wah ini tidak diwajibkan. Tapi kenapa sekarang kalau mau ngurus apa-apa tuh harus? Ya berarti itu namanya dipaksa tadi. Ya makanya kembali lagi bahwa konteks di mana darurat itu dilihat secara global, secara nasional, ya kembali bahwa di situ ada perannya alim ulama, ada perannya pemimpin kita. Ada perannya ya para cendekiawan yang ada di negeri ini. Ya artinya sebagian dari kebijakan-kebijakan itu harus benar-benar dikritisi dalam arti yang positif. Tidak bersifat ya pokoknya lawan, nggak bisa begitu juga. Gitu. Artinya diposisikan bahwa penempatan melaksanakan sesuatu kebijakan itu harus pada porsi yang sebenarnya, dalam arti dilihatlah unsur haram halal itu kepada siapa gitu. Kan bisa aja seperti di mal-mal kan
Kalau yang mengandung babi ditulis ini mengandung babi. Dalam labelnya kan sudah jelas ada dipisahkan juga tempatnya. Artinya kan sudah dari situ ada pelajaran buat kita bahwa oh ya ini bagi yang mengkonsumsi ini, bagi mereka yang konsumsi dalam arti di luar kita mau mengkonsumsi itu ya ada tempatnya dibolehkan. Nah, itu juga sama penerapan ini ya jangan dipaksakan, yang jelas ada unsur babinya, jangan dipaksakan kepada kita sebagai umat Islam gitu. Karena ada pilihan lain kan gitu. Nah, makanya ini juga hal-hal yang memang tidak sederhana juga di dalam mensikapinya, karena ya para pemimpin kita juga kan tidak semuanya Muslim. Nah, cuman hanya saja penerapannya itu harus proporsional istilahnya. Sehingga jangan sampai kebatilan itu terlihat indah, terlihat dibungkus dengan kedaruratan yang padahal masih ada pilihan-pilihan lain. Nah, ini tugasnya para pemimpin juga harus sampai ke situ. Artinya disinilah letak di mana pentingnya memahami hukum-hukum yang ada dalam kitab. Ya, artinya dalam kitab Quran, Taurat, Injil sudah jelas mana yang halal, mana yang haram gitu. Nah, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang Muslim maupun non-Muslim sesuai dengan ajaran kitab-kitabnya, ya melaksanakan kebenaran itu sebenarnya dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang menjual kepentingan dunia ini dengan akhiratnya gitu. Ya, dia rela ya melaksanakan yang haram itu karena melindungi kepentingan dia gitu. Karena mungkin jabatannya, karena ini perintah yang maha akan begitu. Nah, ini juga kadang-kadang harus ya artinya karena ini kita bicara dalam Quran ya harus sampaikan ya, kita harus jelaskan supaya orang memahami oh iya itu akibat dari orang-orang yang menukar kebenaran dengan kebatilan itu resikonya berat. Mungkin di dunianya dia untung, ya kepentingannya untung, bisnisnya untung, tapi dosanya kan berat itu. Makanya disebut membeli dunia dengan akhirat. Dan itu sekilas hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kalau dibedah panjang sekali ya. Ya, kemudian hadis tadi ini hadis di mana hadis ahad dalam konteks mustalah hadisnya karena diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Tapi walaupun hadis ini hadis ahad disampaikan oleh Umar bin Khattab karena ulama ahli-ahli fikih, ahli-ahli tafsir memahami bahwa Umar ini adalah salah satu sahabat yang utama, bahkan dia juga seorang khalifah, nggak mungkin berbohong dengan hadis ini. Itu maksudnya begitu. Maka dikategorikan walaupun hadis ini ahad itu sahih gitu. Karena yang mengucapkan siapa kan begitu. Ya. Jadi kalau yang mengucapkan kita belum tentu. Karena dalam istilah dalam ilmu mustalah hadis itu benar-benar diteliti sanad hadis ini ke siapa gitu. Siapa yang meriwayatkan, siapa yang ngomong sampai kepada Rasulullah itu runutnya itu bisa dikatakan hadisnya ini mutawatir atau sahih ya, atau apa namanya maudhu misalnya dhaif gitu. Itu penelitiannya ya, juga tidak semudah tidak mudah gitu. Diperlukan disiplin ilmu yang lebih jauh lagi. Makanya kita ini sudah membacakan barang yang hadis, barang yang sudah jadi gitu. Ibarat kita mengambil batu, ini sudah permatanya gitu, nggak perlu diasal-asal lagi lah gitu. Ya, jadi kalau ulama-ulama yang mengumpulkan, yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka itu sudah melewati proses pengayakan gitu, dari batu koral sampai menjadi permata itu benar-benar bisa dijadikan hujah bagi umat Islam itu sudah dengan penelitian yang luar biasa. Maka alhamdulillah kita pada pagi ini disampaikan sebuah hadis yang luar biasa mencakup seluruh kehidupan kita di dalam sehari-hari ya, tentang antuminu billah. Ini Rasul seorang datang kepada Rasul
tadi juga disampaikan tidak dilihat kapan datangnya, bagaimana perjalanannya, pokoknya udah duduk aja di situ. Ya, berbaju putih, ya itu luar biasa. Jibril muncul dalam bentuk seorang laki-laki. Bertanya kepada Rasul tentang iman itu bagaimana? Ya. Sehingga dijawab, antu'minu billahi wa rasulih wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Bahwa iman itulah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, Islam itu adalah bersyahadat, ya, anta syahadu anna ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah mengucapkan dia kalau dia bersyahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, puasa, haji bagi orang yang mampu jalan kepadanya. Sodakta, kata laki-laki itu, benar engkau ya Rasulullah. Kan bingung orang, dia yang nanya, dia yang benarkan juga. Ya. Kemudian ditanya lagi tentang iman. Al-imanu amanu billahi wa rasulih. Apa jadi tadi? Hadisnya panjang, ya, saya juga ada. Kami qala antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat, dan akhirat, kemudian qada dan qadar. Ya. Kemudian muraqabahnya adalah al-ihsan. Tentang ihsan, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini yang intisarinya di sini. Yang disebut muraqabah atau ihsan itu adalah apabila kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Jadi ya mungkin ini orang-orang sufi, orang-orang tarekat yang sampai makomnya itu ma'rifatullah, atau sampai makomnya itu sampai kemudian manunggal apa tuh, itu ada sampai begitu, ya. Mereka menganggap bahwa Allah menyatu dengan dirinya, ya. Itu makom atau tingkatan level dalam tarekat itu. Jadi mereka benar-benar pada saat berzikir kemudian sholat itu seakan-akan dia bisa melihat, menggambarkan bagaimana Allah menyaksikan dia sedang beribadah. Jadi muraqabah dalam arti anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ibadah di sini luas, ya. Dalam arti kehidupan sehari-hari. Apalagi kita berdagang nih. Berdagang itu luar biasa, tarik ulur antara haram dan halalnya. Udah tahu nih baju ada bolong-bolong dikit di dalamnya. Bagus ini, punya merek terkenal. Enggak ada cacatnya. Padahal dia tahu ada itu juga hal-hal yang kalau orang yang beriman kepada Allah, dia akan menjelaskan bahwa baju ini kondisinya seperti ini. Kalau antum mau, boleh dah. Makanya Rasulullah tatkala menjual dagangannya, dia jelaskan bahwa yang saya bawa ini adalah kurma dari sini, kemudian kondisinya sudah berapa hari dalam perjalanan, mungkin di dalamnya juga ada yang kurang bagus atau yang sudah ini, tapi yang terserah tuh mau beli silakan. Nah, kejujuran ini membuat orang membayarnya lebih gitu. Baru ini nih orang jualan kondisinya dijelaskan dengan benar-benar jujur. Akhirnya dibayarnya bukan harga 1.000 jadi 2.000 misalnya. Nah, itulah keistimewaannya. Dagang yang dilakukan oleh Rasul benar-benar dijelaskan, harus dijelaskan gitu, bahwa pakaian yang saya bawa ini adalah pakaian yang ditenun di
di Arab Saudi atau di Mekah oleh gadis-gadis cantik, dan saya yakin ini bagus, tapi kalau Anda menemukan cacatnya ya boleh ditawar, boleh dibayar sesuai dengan kondisinya. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa kenapa orang mampu jujur pada situasi seperti itu, karena tahu bahwa Allah menyaksikan dia. Dia tahu bahwa mungkin saya bisa menipu pemilik, saya bisa bersumpah supaya ini benar bahwa ini, tapi kan Allah pasti menyaksikan kita. Sampai ada satu kisah itu, seorang anak kecil menggembala, ya. Kemudian oleh sahabat, kalau saya tidak salah itu oleh sahabat, saya mau beli kambing kamu, mau nggak dijual? Oh, saya nggak mau menjual kambing ini, karena saya disuruh, tugas saya cuma menggembalakan saja, tidak boleh menjual. Tapi kan yang punya tidak tahu. Kamu bisa aja kan, kamu dapat untung, dapat duit dari saya. Saya tidak akan bilang dengan majikan kamu. Apa jawabannya ini? Ya, saya majikan saya boleh tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Subhanallah. Nah, ini yang disebut muraqabah itu, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita tidak mampu melihat Allah, dan memang itu pasti tidak mampu, tapi kita harus yakin bahwa Allah melihat kita, gitu. Menyaksikan kita. Nah, disinilah letak di mana seorang muslim itu mampu, dia bisa menegakkan keadilan walaupun itu cenderung merugikan dirinya, keluarganya, karena dia harus menegakkan hukum itu dengan yang sebenarnya, kan begitu. Dia mampu jujur pada saat dia mampu untuk berbohong dan menguntungkan dia, gitu. Tapi dia tetap memilih jujur. Ya, karena itu menguntungkan apa? Dia tahu bahwa Allah mengetahui hal itu. Sama kan tadi juga kan kita coba aja ntar besok, wah Pak Abu ini main nyentil vaksin segala ini. Padahal itu kan bahaya itu, melawan kebijakan pemerintah. Ini kan bukan kata kita, kata Al-Quran, bahwa Al-Quran, Taurat, Injil sudah menggariskan mana yang hak itu, ya tidak bisa kita tutup-tutupi yang hak itu dengan sebuah kebijakan yang seakan-akan menjadi bagus, menjadi halal, menjadi boleh. Itu tidak boleh. Nah, kita harus jelaskan apa adanya. Sama gitu. Orang seperti itu masih dikatakan orang beriman, Pak. Ya. Gimana? Bisa kan dikatakan orang seperti itu orang beriman? Dia melaksanakan perintah, tapi masalah yang ini juga dilanggar juga sama dia. Ya. Ya. Jadi adab buat kita sesama muslim sama dengan Rasulullah, setelah sepeninggalnya Rasulullah. Untuk mengetahui seorang sahabat itu munafik atau tidak, maka lihatlah pada saat dia meninggal. Kalau Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazahnya, berarti munafik. Itu cirinya di situ. Dan ya, tapi kalau Rasul mensolatkan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, oh ya aman dia. Walaupun mungkin oleh sebagian sahabat yang lain udah dipanggil nggak benar nih. Nah, setelah Rasulullah kita nggak bisa memvonis seseorang itu tidak beriman atau beriman sepanjang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia puasa, dia zakat, dia masih beriman. Tapi tetap aja ada yang dilanggar. Ya, kalau kaitan dengan pelanggarannya, makanya di sini berlaku kaidah di mana hanya Allah saja yang nanti akan menghisab seseorang itu. Berarti nggak boleh dijaz gitu ya? Ya, nggak boleh dijaz. Nah, ini begini, cukup Allah saja yang tahu itu. Bagi kita yang melihatnya, yang menyaksikannya, ya sebisa mungkin kalau kita bisa menegur dia dengan nasihat, ya bagus. Atau dengan kekuasaan kita menghalangi dia untuk tidak berbuat dosa atau mengeluarkan perintah-perintah yang tidak baik, ya itu bagus. Tapi kalau nggak mampu juga, ya itu minimal dengan doa.
idza ra'akum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dirubah dengan tanganmu, ya, kekuasaanmu, kekuatanmu. Di dalam yastati, apabila nggak mampu, ya fadi bisa nih, ya. Maka dengan lidah saja sudah bagus, ya. Beri nasihat, ya. Beri motivasi, ya itu juga ada caranya. Pada saat kita mau menasihati seseorang itu ada caranya juga, pola pendekatan dulu gitu, tidak langsung, weh lu nggak bener tuh. Nggak boleh juga begitu, ada adabnya pada saat kita mau menasihati teman kita. Nggak mampu juga, ya khawatir ini malah tambah nggak jelas ini, ya udah dengan doa saja. Tapi kalau bahwa atau pun iman, walaupun itu disebut ya namanya iman, tapi kan ada usaha gitu. Jadi kembali lagi ke hadis ini, bahwa pada saat kita sholat saja sederhananya, saat kita sholat di musola kita ini, benar-benar kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ya syukur-syukur kita bisa ya menginspirasikan kita menyaksikan atau melihat Allah. Tapi itu kan khawatir nanti dimanfaatkan oleh setan untuk digambarkan Allah punya kaki, Allah punya istana, Allah punya kursi dan sebagainya, seperti yang di ayat-ayat lain nanti kita akan bacakan. Itu semua ditaarifkan oleh pikiran-pikiran yang pada akhirnya ya tersesat juga gitu. Karena bagaimana Allah, bagaimana kondisinya kan tidak ada yang bisa menggambarkan seperti itu. Kalau orang Yahudi bilang bahwa sampai dengan Uzair itu adalah anaknya Allah, Isa adalah putranya Allah. Nah itu kan semua gambaran-gambaran yang digambarkan oleh umatnya. Padahal tidak ada dalam ayat Taurat itu ataupun Injil itu yang menerangkan mereka anak Allah atau putra Allah gitu. Makanya ini juga penting buat kita membatasi jangan sampai kebablasan gitu. Saya lihat Allah kapan lagi sholat? Gimana itu? Ya pokoknya gambarannya kayak begini-begini lah. Ya, itu juga bahaya ya. Makanya cukuplah kita batasi bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abu Bakar atas penjelasannya, sangat jelas sekali ya, insya Allah ya, jamaah sekalian. Ya sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Haji nih, setiap Pak Haji datang selalu minta penjelasan Pak Haji. Semoga Pak Haji nggak ngawak Pak Haji ya. Ya, sebenarnya juga saya mewakili jamaah yang juga berterima kasih Pak Haji, karena kalau kita ngobrol-ngobrol nih di luar ini, kami merasa puas setelah Pak Haji jelasin, kami merasa sangat tercerahkan. Iya, itu sangat jelas ya. Karena selama ini mungkin jangankan penjelasan Pak Haji, kita baru baca artinya baru kali ini mungkin ya. Selama ini kita hanya baca Al-Quran Arabnya saja, kemudian khatam selesai, nggak tahu apa artinya, kemudian hadis pun kita nggak tahu. Nah, ditambah dengan penjelasan Pak Haji, Masya Allah, sangat luar biasa. Ya harapan kami Pak Haji Abu Bakar bisa memberikan penjelasan ke kami Pak. Dan ya kami rekomendasikan, mungkin saja ada saudara kita yang tidak sempat mendengarkan. Dan ya walaupun memang tadi Pak Haji sampaikan bahwa kebenaran itu memang pahit Pak Haji. Nah tapi insya Allah kita selalu sampaikan, namun kita selalu istiqomah jalannya. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Haji Bakar, insya Allah ilmunya bisa barokah dan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Ya, akan saya tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.